Oke guys, kita udah dapatkan nih spoiler resmi One Piece 1058 itu. Thanks a lot lah buat Leakers Redon itu. Nah, di chapter ini nih berjudul sebagai A New Emperor. Bersiaplah kalian untuk mendapatkan kejutan menarik nih tentang bounty Luffy, Jinbe, Robin, Zoro, Sanji, Buggy, Crocodile, bahkan Takanomi Mihawk. Nah, ini yang paling menarik nih. Setelah kemarin banyak informasi berterbaran jika bounty Zoro akan dimunculkan dan lebih tinggi daripada Sanji di 1058 ini, ternyata memang benar seperti itu. Jika Mihawk pun akan lebih tinggi pula dari Luffy, ternyata memang benar pula. Nah, yang mengesankan bounty Buggy sendiri ternyata juga lebih tinggi daripada Luffy itu memang benar. Chapter ini juga dilengkapi prank Oda Sensei nih pada kita semuanya bahwa Buggy bukanlah pemimpin sebenarnya Cross Guild dan dia juga mendapati kesalahan dari pihak angkatan laut. Lalu siapakah orang itu yang sebenarnya membantu Buggy? Oke, kita mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membreakdown nih gambaran besar One Piece 1058 itu. Kejutan para bounty yang sudah terungkap, Mihawk adalah yang tertinggi. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram kita di RTV Mediatif yang berisikan konten pop culture dan juga merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, spoiler dari Leakers Redon nih sudah muncul kemarin mengenai One Piece 1058 itu yang berjudul seorang kaisar baru. Dimana di sini diperlihatkan cover story nih, kaisar tuh meminta Germa supaya dia ikut bersama mereka kembali. Ini bukan tidak mungkin sih, karena di masa lalu pun kaisar sendiri adalah rekan dari ayah Sanji itu ketika mereka masih terlibat bersama dengan Dr. Vegapunk. Apakah mereka semuanya bisa lolos dari terkaman Carlo Katakuri nih? Nah, setelah itu nih kita juga diperlihatkan lagi daftar dari bounty dari para kru Mugiwara Pirate sendiri yang sudah terungkap di sini. Beberapa di antaranya adalah nama-nama yang sudah kita duga akan tinggi nilainya. Zoro bernilai 1,101 miliar berry, Jinbe bernilai 1,100 miliar berry, dan Sanji bernilai 1,32 miliar berry, Robin bernilai 930 juta berry, dan Chopper bernilai 1000 berry. Nah, ini mengesankan sih, bounty yang sangat tinggi buat Zoro tentunya. Ini juga menjawab teka-teki kemarin bahwa Zoro akan melampaui bounty dari Sanji karena apa yang sudah dilakukan di Wano memang sangat masuk akal. Dia harus lebih ditinggikan. Menghadapi King, komandan pertama, serta menyabet dada Kaido dengan pedangnya itu adalah sesuatu yang mengesankan dan bernilai sih. Dari daftar bounty di Mugiwara Pirate sendiri memang Luffy yang paling tinggi nih, bernilai 3 miliar berry, sama seperti yang dimiliki Kid dan juga Lau. Nah, selanjutnya di spoiler ini ada informasi lagi yang bikin mengejutkan. Buggy bukanlah pemimpin sebenarnya dari Cross Guild itu. Dia menjadi kaisar Yonko baru karena kesalahan pihak angkatan laut nih. Lah, lalu siapa? Buggy ini sebenarnya Yonko atau enggak sih? Nah, ini belum terlalu jelas memang, tetapi dikatakan di sini dia itu memang memiliki hutang budi dengan seseorang. Nah, kira-kira siapa nih seseorang yang dimaksud itu? Nah, mungkin kita akan dapatkan informasinya setelah chapternya full itu resmi dirilis. Yang menarik juga di sini dikatakan bahwa pemimpin sebenarnya dari Cross Guild itu sendiri tidaklah 100% Buggy, tetapi ada nama Crocodile. Mereka berdua adalah pemimpin dari Cross Guild yang sebenarnya. Mihawk menerima undangan untuk bergabung bersama mereka, lalu dia menerima semua itu. Nah, semenjak muka Buggy berada di tengah di antara ketiga orang itu tadi, pihak angkatan laut berpikir jika Buggy adalah leader dari kelompok Cross Guild itu. Nah, ini menarik nih, jika kalian ingin dirasa seorang pemimpin oleh seseorang, berfotolah di tengah seperti Buggy. Canda guys. Mungkin next kan kita bahas lebih dalam lagi tentang Crocodile karena bounty sekarang juga mengesankan bernilai 1 atau 2 miliar berry. Di sini dikatakan lagi bahwa julukan sebenarnya dari Mihawk sekarang adalah pemburu angkatan laut. Menarik nih, dia yang dahulunya seorang diri menjadi sisi bukai memburu bajak laut seperti Zoro yang dikenal sebagai pemburu bajak laut itu dahulunya. Sekarang Mihawk mendapati julukan yang lebih keren lagi nih, pemburu angkatan laut. Nah, dijelaskan di sini para kelompok Cross Guild itu bounty mereka sudah diketahui pasti jika yang paling tertinggi adalah Mihawk. Dimulai dari Sir Crocodile yang bernilai 1,965 miliar berry, Buggy bernilai 3,189 miliar berry, serta Dracul Mihawk nih yang paling tinggi bernilai 3,590 miliar berry.
Gila nih, bounty mereka berdua itu tinggi benar, apalagi untuk Takanomi. Dari sini memang cukup jelas saya jika bounty Buggy sekarang lebih besar daripada Luffy sendiri. Dan ini memang cukup aneh memang. Ternyata sampai sekarang Luffy berubah ke mode Nika pun kemarin dia belum bisa mengalahkan bounty dari Kapten Buggy. Sementara untuk Mihawk ini memang lebih tinggi dari Buggy dan Luffy sendiri. Cukup masuk akal untuk orang sekaliber Mihawk nih dengan berbagai pengalamannya. Pria ini mampu bertarung mengimbangi Akagami Sang dan pernah keduanya melakukan duel dahulu. Tetapi sekarang keberadaannya di Cross Guild sendiri dan memimpin nilai bounty di atas 3 miliar itu lebih sesuatu yang mengesankan lagi nih untuk seorang Takanomi, apalagi dia bukanlah pemimpinnya. Setelah itu nih, gambaran chapter ini diakhiri dengan pasukan revolusioner mendapatkan telepon dan bunyinya seperti ini. Ini aku, Sabo. Damn, kira-kira apa lagi nih akan diperbuat oleh Sabo ini setelah dia membuat kegaduhan oleh angkatan laut kala itu, dan namanya dikenal baru sebagai seorang kaisar api dunia baru sekarang ini. Nama Sabo melesat tinggi, bahkan Akainu mengatakan bisa saja kepopulerannya sekarang melampaui nama Dragon. Dan sekarang dia muncul lagi di chapter 1058 ini nanti. Memang ini masih gambaran belum full lengkap nih, tetapi dari acuan judul chapternya yang bermakna seorang kaisar baru ini, sepertinya itu mengacu kepada seseorang yang baru. Apakah Buggy memang bukanlah Kaisar Yonko? Lantas siapa Yonko yang satunya lagi? Apakah masih tetap Big Mom atau bahkan Kaido? Atau ada seseorang yang baru nih? Nah, apakah judul ini malah untuk memperkenalkan lebih jelas lagi para kaisar baru itu adalah kelompoknya Buggy dan Crocodile itu sendiri, karena nilai mereka itu semuanya sangat tinggi. Satu orang bernilai 1 miliaran lebih dan dua lainnya bernilai 3 miliaran beris lebih. Ini mengesankan memang. Jika para bajak laut itu umumnya memiliki bounty tertinggi adalah kaptennya dan jenderal pertama yang keduanya itu jarang sih di atas 2 miliar lebih. Ini berbeda dengan kelompoknya Buggy. Karena Mihawk yang sebenarnya bukanlah pemimpin dari kelompok itu malah bernilai di atas kedua pemimpin dari kelompok Cross Guild. Kita sendiri berasumsi kenapa Crocodile adalah otak dibalik semua itu karena dia sendiri memang seperti mafia nih. Dan ini bukan kali pertama dia sukses menjalankan sebuah kelompok dengan tujuan tertentu. Kalian harus ingat nih, kala itu ketika di Alabasta saga itu, Crocodile yang membuat gaduh dan hampir mengambil alih Alabasta, dia memainkan strategi yang sangat brilian. Jadi kalian pikir nih, dibandingkan dengan Buggy yang meskipun dianggap pemimpin oleh Cross Guild itu pula, Crocodile memainkan peran lebih di balik layar lagi sebagai otak organisasi tersebut. Di One Piece itu sendiri memang ada beberapa kelompok atau mafia yang besar nih. Mungkin pasukan revolusioner adalah kelompok besar itu. Tetapi untuk seorang yang dicap sebagai kriminal dan mafia nih, dia representasi dari mafia yang menakutkan, nama Crocodile ada di daftar tertinggi dari kisah bajak laut. Nah, akhir dari saga Wano Kuni yang lama kemarin itu memang sangat mengesankan. Keseluruhannya memang sudah sangat puas dengan cerita saganya sendiri. Dimana untuk chapter 1057 kemarin kita juga telah mendapatkan gambarannya. Jika Wano Kuni Saga yang dimulai dari pertama kali di manga One Piece 903 yang dirilis pada tanggal 2 Mei 2018, yang mana itu sudah 4 tahunan berlalu. Wano Kuni Saga resmi berakhir pada One Piece 1057 kemarin itu, dan itu di tanggal 21 Agustus ya yang lalu ini. Nah, dengan total 155 chapter ini menjadikan Wano Kuni itu sebagai saga terpanjang dalam cerita One Piece sendiri, mengalahkan Dressrosa Saga yang berjumlah 148 chapter. Setelah sekian lama nih perjalanan Luffy mengalahkan Kaido hingga kejadian tak terduga itu membangkitkan Gear 5 nih, ternyata dia tak cukup mengesankan karena bounty-nya masih di bawah Kapten Buggy. Sungguh pukulan telak nih bagi Mugiwara Nikah itu sendiri. So, gimana pendapat kalian? Jadi itulah tadi gambaran One Piece chapter 1058 nanti, dimana kita diberikan informasi bounty resmi dari Oda nih. Dan yang paling mengejutkan dari itu semuanya adalah Mihawk dan pemimpin sebenarnya dari Cross Guild bukanlah Buggy seorang diri. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.